Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi, rasa sedih, bingung, takut, cemas, dan lainnya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, biasanya selalu merasakan rasa sedih, rasa bingung ya, rasa takut, rasa cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Nah teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya yang pernah saya derita itu memang selain sensasi-sensasi fisik ya, yaitu sakit di badan ya, nah itu juga banyak sensasi yang bersifat psikis ya, jadi yang bersifat perasaan. Contohnya waktu itu ketika kita masih dalam penderitaan ya, nah sering saya merasa sedih, merasa bingung ya, merasa takut. Nah terutama hal itu ya, sehingga menjadikan akhirnya ya tidak bahagia lah, menjadi galau dan lain sebagainya ya. Nah ini memang akibat ya atau termasuk sensasi psikis dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Yang pertama ya, jadi contohnya kita merasa sedih ya, itu karena memang menanggung banyaknya sensasi ya, sehingga tidak percaya diri ya, dan selalu meratapi penderitaannya. Nah akhirnya yang dirasa itu hanya kesedihan ya, kesedihan, lesu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita masih memiliki beberapa sensasi, contohnya ya kepala masih selalu berat, kemudian pusing-pusing, leher kaku, dada kadang berdebar-debar, panas ya, perut juga nggak nyaman. Nah akhirnya ini kalau kita pikir-pikir ya, nah ini karena sudah lama masih merasakan seperti ini, nah akhirnya menjadi menghambat contohnya menghambat ketika kita punya keinginan ya, contohnya kita punya keinginan untuk mungkin bermain lah, atau mungkin bepergian, atau mungkin melakukan aktivitas. Nah ini kadang menjadi kurang maksimal, bahkan kadang menjadi tidak berani untuk melakukan hal-hal itu. Nah ini yang menjadikan kita menjadi sering hanya terdiam di rumah ya, bahkan hanya tiduran, duduk-duduk, paling hanya itu. Nah ketika kita masih dalam fase seperti itu, yaitu yang muncul selalu kesedihan ya, sedih memikirkan tentang kondisi tubuh kita ya, sehingga pokoknya yang namanya perasaan ini sepertinya kita nggak pernah senyum ya, tidak pernah senyum apalagi tertawa. Nah itulah ya yang kadang membuat kita menjadi semakin kacau ya, rasanya menjadi semakin menderita. Itu karena hal-hal seperti itu ya, dari terutama ketika ketika kita mau contohnya mau keluar tetapi
mengingat kondisi kita ini masih banyak rasa, masih banyak sensasi, belum secara mental, yaitu kita belum punya keberanian. Akhirnya yang muncul hanya kesedihan-kesedihan itu, teman-teman. Nah, maka dari itu ya kita memang harus bersabar ya, karena memang prosesnya seperti itu. Kita pahami aja dulu. Nah, nanti setelah kita paham, nah nanti kita baru bisa mencari solusi jalan keluarnya. Nah, itu yang pertama tentang hal-hal yang menyedihkan. Jadi banyak sekali faktornya ya. Itu. Yang kedua, saya juga sering merasa bingung ya, merasakan bingung ya. Nah, itu bingung, yang pertama itu bingung dengan penyakitnya ya, dengan penyakitnya setelah makan obat juga tidak sembuh-sembuh ya. Nah, akhirnya menjadi semakin bingung. Kadang-kadang bertanya sebenarnya sakit apa kok aneh seperti ini, karena ketika orang sakit secara umum ya, selain asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu biasanya setelah kita makan obat ya, mungkin dari dokter, nah paling hanya selang seminggu sudah sembuh, kemudian langsung merasa energik ya, bisa beraktivitas normal. Nah, tetapi untuk penderitaan ini berbeda ya, berbeda. Jadi ketika kita contohnya ya merasakan selalu pusing ya, kepala selalu berat, nah kemudian sudah dikasih obat sakit kepala, nah ternyata juga masih bandel, besoknya masih seperti itu. Nah, ini yang kadang menjadi semakin bingung ya, bingung itu. Bahkan kadang walaupun mungkin secara medis kita juga sudah pernah cek cek dokter istilahnya ya, cek secara medis tentang organ-organ tubuh kita, sudah dinyatakan sehat, baik-baik saja. Tetapi kadang kebingungan pikiran kita ini balik lagi ya. Jadi kadang seperti nggak percaya juga ya. Karena apa? Yaitu karena katanya sehat tapi kok nyatanya rasanya luar biasa. Kadang seperti itu ya. Nah, contohnya waktu itu ketika saya dada sering terasa nyeri, bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya. Nah, ini pikiran saya kan sudah wah, jangan-jangan ini jantung. Nah, setelah dicek ke jantung ya, ternyata juga normal. Nah, itu. Tetapi setelah itu kembali lagi ya, walaupun secara medis sudah dinyatakan normal, nggak apa-apa ya, tapi rasanya masih bandel. Nah, ini yang kadang membuat kita menjadi kebingungan juga di situ. Apalagi sudah dicoba minum obat juga kadang belum begitu ada perubahan yang signifikan. Nah, akhirnya kita juga ya siapapun orangnya lah, ini pikiran akan menjadi semakin bingung ya itu. Nah, ini saya kira juga teman-teman mungkin seperti itu ya, secara umum biasanya seperti itu ya. Nah, ini juga jangan membuat semakin takut dan cemas, teman-teman. Jadi kenali saja memang seperti itu ya, dan kita juga mengalami seperti itu tidak sendirian. Jadi yang penting kita bersabar ya, bersabar, kemudian kita sambil mencari ikhtiar bagaimana jalan keluarnya. Nah, itu nanti lama-lama baru bisa keluar dari jeratan penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Jadi ketika teman-teman masih kadang merasa bingung, nah itu adalah wajar, teman-teman ya. Jadi tidak usah cemas, itu intinya begitu. Pasti akan sembuh, dan faktanya juga sembuh ya. Cuma mungkin ketika kita belum menemukan tip yang efektif itu kadang lebih lama gitu. Tapi ketika kita sudah menemukan tip-tipnya ya yang lebih efektif, itu biasanya kan lebih cepat membaik gitu, teman-teman. Nah, itu. Nah, selain itu juga kita masih sering merasakan sensasi rasa takutnya. Takut ini puncaknya ya, puncaknya ketika kita secara psikis atau pikiran ini sudah mulai cemas ya, sudah mulai cemas, nanti klimaksnya kita akan ketakutan. Dan ini yang menurut saya ini juga paling bandel ya, paling bandel ini, paling bandel dan paling
menjadikan masalah ya, karena setiap kita mau misalkan beraktivitas, nah ketika rasa takut ini sudah muncul, nah akhirnya sudah kacau, nggak jadi itu. Tuh. Jadi takut ini bermacam-macam ya, bermacam-macam, bahkan mulai dari contohnya takut makan itu juga pernah saya alami ya. Setelah makan obat misalkan tidak sembuh-sembuh, kemudian dalam waktu yang lama kita harus mengkonsumsi obat, nah akhirnya kita kadang mendapatkan info tentang efek-efeknya ya, katanya untuk makan obat dalam waktu panjang itu juga kurang baik efeknya. Nah akhirnya pikiran kita langsung berpikir juga, nah akhirnya kita menjadi takut makan obat, contohnya seperti itu pun bisa, dan saya juga mengalami seperti itu ya. Nah akhirnya kita hentikan dulu obat itu, nah kita beralih ke mungkin tanpa obat tapi hanya dengan istilahnya ya apa ya, terapi-terapi sendiri, itu seperti itu. Nah itu pun kita alami ya. Nah itu wajar teman-teman ya. Jadi rasa takut itu memang selalu menyelimuti kita. Contohnya takut makan ya, takut bepergian ya. Nah kalau takut makan ini biasanya setelah kita mengetahui info-info tentang makanan-makanan pantangan ya. Walaupun kita kadang belum mencoba ya, belum mencoba, tetapi contohnya yang hubungannya dengan makanan ya, ketika kita sudah terlambat makan sedikit aja kadang juga sudah takut ya, takutnya nanti jangan-jangan kambuh. Nah kemudian kita mau makan mungkin makanan yang agak pedas juga takut sekali, agak asam takut sekali, bahkan makan apapun ya, karena pernah juga saya mengalami ya, ketika habis makan itu seringnya ya di sini di dada ini, di bawah dada ya, ulu hati ya maksudnya, ini rasanya enek gitu, jadi rasa enek, kemudian mengganjal perut, rasanya jadi tambah penuh ya, kembung, sembelit dan sebagainya itu. Makanya kadang sampai takut makan. Itu pun pernah saya alami seperti itu teman-teman. Tetapi dengan pengalaman seperti itu, nah ini menjadikan istilahnya menjadi guru yang baik ya. Jadi setelah kita mengalami, nah kita baru bisa merasakan dan bisa mencari jalan keluarnya itu. Tetapi ketika kita belum mengalami, memang agak sulit ya. Jadi ini makanya tip-tip di dalam kita keluar dari jeratan asam lambung ke tensi atau psikosomatis ini, memang yang terpenting adalah prakteknya ya, prakteknya. Nah praktek itu akan bisa kita terapkan setelah kita mengalami ya. Setelah kita mengalami, kita mencoba seperti itu. Tapi kalau hanya masih sebatas informasi ya, sebatas teori, kita belum pernah mempraktekkan ya, sulit untuk merubah keadaan itu, seperti itu teman-teman. Nah itu ya, contohnya tentang takut makan. Nah kemudian takut bepergian ya, bepergian ini juga ada latar belakangnya. Sebenarnya latar belakangnya hampir semuanya itu sensasi ya. Mengapa kita takut bepergian? Karena kita memiliki sensasi, istilahnya kalau jalan saja itu goyang ya, jalan sempoyongan, seperti mau jatuh, keliengan. Nah, akhirnya untuk bepergian ya pasti males ya, males, dan takut juga, takut jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti jatuh, tidak ada yang menolong, kan seperti itu di pikiran kita. Apalagi mungkin di keramaian kan kita malu juga. Nah itu, nah ini menjadikan beban mental menjadi bertambah teman-teman itu. Nah selain itu juga kadang ya kita untuk beraktivitas ya, jangankan beraktivitas normal ya, beraktivitas yang sederhana saja, contohnya mandi lah, nah itu saja takut sekali ya, takut sekali. Karena apa? Yaitu ketika kita mau ke kamar mandi, pertama menuju ke kamar mandi ini juga sudah satu ketakutan tersendiri, karena untuk berjalan kadang kita masih goyang, masih sempoyongan. Nah setelah di dalam
kamar mandi itu juga akan takut lagi, karena kita pernah mendengar info-info yang kurang baik ya. Contohnya ada orang stroke ya berawal dari jatuh di kamar mandi. Nah itu mewarnai pikiran kita. Nah akhirnya ketika kita sedang di dalam kamar mandi ini rasanya takut gitu. Takut jangan-jangan nanti seperti itu, jangan-jangan nanti pingsan begitu. Makanya dulu ketika saya masih banyak sensasi itu ketika mandi, ini apa, pintu kamar mandi nggak pernah saya kunci itu. Nah dengan tujuan yaitu supaya nanti ketika terjadi apa-apa orang lain bisa menolong, bisa masuk. Nah itu nggak saya kunci itu, seperti itu karena sebenarnya ada rasa takut ya, ke kamar mandi aja takut. Nah jangankan beraktivitas yang seperti orang normal, misalkan kita bekerja, kemudian mungkin kita belanja ya, belanja ke mungkin pasar atau ke supermarket atau kemana, itu pun ya sama saja ketakutannya mulai dari di jalan kemudian sampai di tempat itu seperti itu. Nah ini semuanya ini termasuk sensasi psikis teman-teman, sensasi perasaan pikiran yang dipicu karena masih banyaknya rasa yang kita rasakan atau sensasi yang kita rasakan atau dari trauma. Jadi walaupun kita sebenarnya sudah agak membaik ya, tetapi ingat trauma pada waktu-waktu merasakan hal-hal yang tidak enak di badan. Nah akhirnya itu rasa itu mengesan ya, itu mengesan, nah, akhirnya menjadi agak takut juga seperti itu. Jadi bisa dari trauma, bisa dari sensasi yang sedang muncul. Nah itu. Nah maka hal-hal seperti itu sadari saja teman-teman. Nah yang terpenting sekarang adalah bagaimana solusinya ya, supaya kita tidak merasa sedih ya, tetapi menjadi gembira ya, tidak merasa bingung tetapi menjadi tetap bersemangat ya, dan tidak merasa takut ya. Ya mungkin masih ada rasa takut tapi sudah terkendali, akhirnya kita bisa tidak terganggu aktivitas kita itu, seperti itu. Nah solusinya ini untuk mengatasi rasa-rasa seperti itu ya, rasa sedih, bingung, takut. Nah ini solusinya yang pertama teman-teman ya, yaitu kita berusaha menerima ya, kita menerima penderitaan ini dengan tidak mengeluh ya. Jadi apa yang kita rasakan kita terima saja dengan tidak usah mengeluh ya, itu. Jadi karena kalau kita mengeluh ya, ini nanti ujung-ujungnya akan menambah penderitaan menjadi semakin terasa. Jadi kita berusaha menerima walaupun mungkin dalam kondisi yang masih ada sensasi, itu anggap saja biasa, anggap saja wajar ya. Ini adalah suatu ujian yang harus kita selesaikan, harus kita lalui ya, dan pasti akan sembuh, itu seperti itu. Jadi yakin saja karena memang prosesnya seperti itu teman-teman ya. Jadi sabar dan yakinlah. Jadi kita tidak perlu mengeluh tapi kita terima saja penderitaan ini. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kemudian kita mencoba mensyukuri ya, mensyukuri apa yang sedang kita rasakan ya. Jadi rasa sakit pun itu sebenarnya nikmat teman-teman. Kalau kita bisa mensyukuri ya, kita syukuri saja dengan kita ada sakit nih. Ini sakit kan kadang merupakan suatu ujian atau peringatan ya. Kita menjadi bisa koreksi diri supaya menjadi lebih baik, dan kita nikmati ikhtiar kita, perkembangan kita di dalam menikmati penderitaan itu ya. Nah itu caranya bagaimana? Ya caranya kita harus bersabar ya, bersabar tapi kita tetap yakin ya, yakin pasti akan sembuh, dan faktanya juga sembuh ya. Contohnya saya juga sembuh kan seperti itu ya. Jadi yang pertama memang harus kita bangun dari keyakinan kita. Karena apa? Karena yang namanya orang sudah terkena psikosomatik ini lebih dominan apa-apa itu dari mindset pikirannya sendiri. Kalau pikirannya sendiri sudah optimis bahwa ini adalah hanya suatu ujian yang
yang harus kita lalui, ya akhirnya kita menjadi tetap semangat ya, tetap bersabar. Nah, pada akhirnya ya kita akan sembuh begitu, teman-teman. Nah, kemudian selain itu, selain kita harus mensyukuri saja, kemudian bersabar, nah kita harus tetap semangat dan optimis ya, optimis bahwa ini proses yang harus dijalani dan akhirnya kita insya Allah akan pasti sembuh. Nah, itu harus diyakini. Jadi intinya tetap semangat, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ya, ini lakukan ya aktivitas normal, karena kita tujuannya kan ingin supaya sembuh normal. Nah, maka ya langsung saja latihan kita sedikit memaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang normal. Kegiatan yang normal contohnya yang hubungannya dengan profesi ya. Bagi yang masih bersekolah ya atau mungkin berkuliah ya biasa saja masuk sekolah, masuk kuliah seperti itu ya. Bagi yang mungkin sudah bekerja ya kita kerja biasa ya, gitu seperti itu. Nah, selain itu kita juga melakukan mungkin sebagai tambahan ya, katakanlah melakukan kegiatan-kegiatan hobi ya, kita lakukan saja ya, yang mungkin biasanya hobi mancing ya, ya mancing aja, hobi olahraga, olahraga saja, hobi jalan-jalan, jalan-jalan saja. Walaupun kita masih juga menanggung sensasi atau rasa yang kita rasakan, tapi kita jangan dikuasai oleh sensasi, tapi sensasi harus kita kendalikan. Insya Allah itu bisa, teman-teman ya, karena sensasi itu akan semakin menjadi atau menjadi cepat sembuh itu memang harus dimulai dari pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita sudah yakin kita bisa, ya pasti akan bisa, teman-teman. Itu. Nah, selain itu yang terakhir ya, ini adalah juga kita harus perbanyak doa. Banyak doa, kita banyak mendekatkan diri ya, mungkin lebih meningkatkan ibadah. Nah, ini insya Allah Tuhan pasti tidak apa ya. Ya Tuhan itu kan tidak pernah tidur. Jadi setiap doa kita itu pasti akan didengar ya. Jadi keinginan-keinginan kita, semangat kita untuk sembuh ya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu pasti akan mengabulkannya. Maka kita optimis ya, bagi teman-teman yang masih merasakan beberapa sensasi, yaitu pasti akan sembuh, teman-teman. Insya Allah begitu. Oke, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.